Kali ini aku akan sharing mengenai ilmu yang baru saja aku peroleh dari salah seorang psikolog UI, Ibu Ika Malika, tentang bagaimana kita tenaga pendidik di situasi saat ini menyikapi persoalan-persoalan yang sering sekali dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Terlebih di situasi COVID-19 saat ini yang memang mengharuskan kita semua, mau tidak mau, kita harus adaptif terhadap perubahan. Mau tidak mau, kita harus belajar dengan jarak jauh. Jadi beberapa waktu yang lalu, 10 September, kita memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Dan data yang paling mengejutkan adalah bahwa ternyata bunuh diri itu merupakan penyebab kematian kedua di rentang usia remaja akhir. Dari data itu, paparan mengenai itu, aku merasa bahwa penting untuk sharing ilmu ini kepada banyak orang supaya kita paham bahwa ternyata mahasiswa-mahasiswa kita itu tidak menghadapi hal-hal yang simple. Ternyata anak kita yang sekarang duduk di bangku perkuliahan itu tidak menghadapi hal yang simple. Kakak, abang, saudara kita tidak. COVID-19 sudah membawa perubahan yang cukup besar. Perubahan yang pertama adalah perubahan dari metode pembelajaran yang tatap muka, yang setiap hari kita ke kampus, kita ketemu orang-orang, ketemu dosen, nongkrong di kantin, say hi ke teman-teman, atau sekedar chit-chat dengan teman-teman. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi kita, itu sekarang tidak bisa dilakukan lagi. Aku pun begitu. Aku pun gak bisa chit-chat lagi sama teman-teman aku. Virtual, ya pernah. Tapi beda rasanya, beda banget. Memang nggak ada yang bisa menggantikan interaksi secara fisik. Sampai dengan saat ini paling tidak itu yang aku rasakan. Karena beberapa kali aku sudah mencoba mengarrange pertemuan virtual dengan teman-teman dekat, sekedar sharing, tanya kabar, ataupun update berita-berita terbaru. Itu beda. Nah, mungkin itu juga yang dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Apalagi mereka yang memang dalam usia-usia dalam butuh orang untuk berinteraksi, butuh peer untuk berinteraksi. Perubahan menjadi learning from home, pembelajaran jarak jauh itu perubahan yang drastis buat mereka. Lalu ditambah dengan ketidakpastian. Sampai kapan? Sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Sampai kapan aku nggak bisa keluar rumah? Sampai kapan aku harus melihat wajah dosenku, melihat wajah temanku, melihat wajah gebetanku hanya lewat virtual? Hal seperti itu buat stres. Kalau menurut aku sih ya. Dan memang itu data yang ditunjukkan ya memang membuat stres begitu. Apalagi di lingkungan mahasiswa, yang paling berpengaruh untuk perkembangan mereka itu adalah peer, adalah teman-teman mereka. Interaksi terhadap teman-teman mereka itu memegang peranan yang paling penting. Ya, kita semua pernah muda. Aku juga pernah muda dan masih muda. Nah, untungnya dulu waktu muda kita nggak dihadapkan dengan pandemi seperti ini. Nah, sekarang mahasiswa-mahasiswa kita dihadapkan dengan ini. Kita harus membantu mereka melewati masa-masa sulit ini, untuk bisa mereka menikmati masa-masa muda mereka juga dengan baik. Berinteraksi dengan peer itu adalah obat bagi usia remaja. Bete di rumah, ada masalah di rumah dengan orang tua, escape pelariannya adalah ketemu dengan teman. Nah, karena di era pandemi COVID-19 ini, hal-hal itu mereka nggak bisa nikmati. Paling tidak sampai dengan saat ini belum bisa mereka nikmati. Ini menjadi sumber stres ternyata bagi mereka. Berdasarkan data, dalam pernyataan bersama Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, dalam memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 10 September 2020 lalu, diketahui bahwa 4 masalah yang paling banyak ditemui adalah: pertama, kesulitan belajar. Ternyata perubahan dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh ini tidak gampang buat semua orang. Butuh kemampuan untuk beradaptasi, di mana orang satu dengan orang yang lainnya berbeda-beda. Yang kedua adalah kecemasan. Mulai cemas, mulai takut, mulai khawatir, apa aku bisa belajar seperti ini? Bagaimana nilainya dan hal-hal lain yang menghantui pikiran mahasiswa kita, yang untuk bahkan hal-hal yang belum tentu akan terjadi di kemudian hari. Cemas. Ketiga adalah stres. Banyak mahasiswa yang mengalami stres ini karena merasa bahwa tuntutan itu lebih besar daripada kapasitas yang mereka miliki.
terlalu banyak tuntutan yang diberikan, sementara mereka kapasitasnya terbatas. Jadi mengakibatkan stres. Lalu ada juga gangguan mood, sedih, depresi yang berkelanjutan. Jadi 4 masalah tadi sudah diidentifikasi menjadi masalah utama yang dihadapi individu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah pembelajaran jarak jauh itu menyenangkan? Ternyata tidak juga. Bahkan pembelajaran jarak jauh itu merupakan masalah bagi beberapa mahasiswa. Dari sharing yang aku terima beberapa waktu lalu, ternyata tugas pembelajaran yang banyak itu merupakan salah satu sumber masalah di pembelajaran jarak jauh. Mungkin kita bisa mengoreksi kita sebagai tenaga pendidik. Apakah kita untuk menghindari perubahan dari tatap muka lalu ke pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi ini, kita yang tidak siap dengan perubahan lalu kita membebankannya kepada mahasiswa. Mungkin hal itu yang menjadi poin introspeksi bagi aku pribadi juga seperti itu. Apakah aku membebankannya kepada mahasiswa dengan tugas-tugas yang banyak? Nah, mudah-mudahan kita tidak menjadi sumber masalah ataupun sumber stres dari mahasiswa-mahasiswa kita. Tugas yang banyak, tenggat waktu yang pendek. Bayangkan kalau semua tenaga pendidik memberikan tugas. Pusing juga tuh mahasiswa. Yang kedua adalah aktivitas yang monoton. Sementara pembelajaran jarak jauh itu, ya apalagi di awal-awal pandemi berlangsung, kita masih dalam proses adaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi cenderung yang kita lakukan adalah interaksi yang monoton, cara penyampaian, lalu bahan materi, lalu cara interaksi yang kita lakukan seperti itu saja. Aku kira akan membosankan. Sama seperti kita juga, aku pun jujur kadang kalau misalnya menghadiri meeting yang topiknya memang tidak menarik gitu ya, apalagi interaksinya tidak hidup, apalagi umpan baliknya nggak ada, itu membosankan. Bahkan kita pun nggak bisa menahan diri dari hal-hal yang membosankan. Apalagi mereka adalah anak-anak milenial yang kreatif. Gap generasi juga menjadi poin penting bagi kita. Bisakah kita menjembatani gap itu? Kalau aku lebih suka memang untuk mendidik anak-anak milenial. Entah kenapa ketika berinteraksi dengan mereka itu jiwa mudaku keluar lagi. Asik gitu ya. Jadi ketika mereka WhatsApp gitu, aku sebisa mungkin tidak menggunakan bahasa-bahasa yang formal supaya mereka merasa nyaman dengan aku. Karena enak sekali rasanya punya banyak teman di usia-usia mereka tuh enak. Karena kita bisa dapat banyak informasi apa yang happening gitu, apa yang lagi ngetren di dunia mereka. Kadang juga aku pengen tetap tahu apa yang lagi ngetren di dunia mereka. Sekedar apa sih tontonan yang lagi ngetren, apa sih drama Korea yang lagi kalian nikmati. Hal-hal seperti itu tuh menjadi obat juga ternyata buat kita. Buat aku pribadi itu obat. Bergaul dengan mereka itu sangat menyenangkan. Dan aku rasa memang kita sebagai tenaga pendidik harus berupaya untuk menjembatani gap itu. Bagaimana kita bisa menjembatani pola komunikasi, cara berkomunikasi antara generasi yang sudah berbeda. Dan aku menikmati itu. Yang ketiga, buat aku pribadi ini memang harus mendapat concern yang lebih lagi, bukan hanya dari kita tenaga pendidik, tetapi dari kita siapapun yang merupakan bagian terdekat dari mahasiswa-mahasiswa kita, baik itu orang tua, kakak, adik, saudara, siapapun. Ternyata lingkungan sekitar itu juga menjadi sumber masalah. Belajar di rumah itu tidak semudah yang kita bayangkan, terlebih bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang memang sudah memiliki catatan tersendiri di rumah. Katakanlah mereka yang memang tidak merasa nyaman tinggal di rumah, yang kampus adalah tempat pelarian mereka, bertemu dengan teman adalah tempat pelarian mereka. Tapi di saat pandemi mau tidak mau mereka harus melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah, dari lingkungan yang sebenarnya mereka sebenarnya
ingin hindari, dan ini memang menjadi hal yang menyedihkan buat aku secara pribadi. Ketika narasumber menyampaikan bahwa belakangan kita sangat familiar dengan yang namanya toxic family, itu aku langsung ngejep. Ya, karena introspeksi diri, apakah kita bagian dari sumber toxic family? Mudah-mudahan tidak. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang kita tidak tahu secara personal, secara detail, pembelajaran jarak jauh ini, ketika mereka belajar dari rumah, yang ternyata mereka harus menerima kenyataan bahwa toxic family itu merupakan tantangan besar, dan kita tidak bisa memahami siapa yang berasal dari lingkungan demikian. Nah, ini memang yang menjadi tantangan tersendiri buat kita sebagai tenaga pendidik, yang seharusnya mereka bisa atasi masalah itu dengan ke kampus, bertemu dengan teman-teman, sekedar sharing dengan dosen, tapi tidak bisa sekarang. Malah harus stay di rumah, stay di tempat yang mereka kurang nyaman untuk belajar. Masalah yang menyedihkan buat kepribadi, dan ini harus mendapat concern kita bersama, concern tenaga pendidik, termasuk concern kita sebagai orang tua ataupun sebagai kerabat terdekat dari mahasiswa yang mengalami masalah ini. Ketika mahasiswa stres, apa yang dilakukan? Ada dua kemungkinan yang dilakukan ketika seorang mahasiswa stres, seorang remaja stres. Yang pertama adalah menyerah, give up. Aku udah gak kuat. Pilihan yang diambil adalah stop di titik itu. Seharusnya dia masih berjalan, masih berjuang untuk menuju goal akhir, dia harus stop di titik itu. Yang kedua adalah terserah deh, EGP emang gue pikirin ya, bodo amat tuh, gak mau ambil pusing. Jadi tindakannya adalah lari dari masalah tanpa menyelesaikan masalah itu, bahkan menimbulkan masalah yang baru. Nah, sekarang sampai kepada kontribusi kita sebagai tenaga pendidik. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mahasiswa kita paling tidak meringankan beban mereka di masa pembelajaran jarak jauh ini? Aku yakin setiap kita tenaga pendidik pun punya permasalahan bagaimana kita harus beradaptasi dengan situasi seperti sekarang, tetapi kita tetap punya tanggung jawab menjadi bagian dari solusi bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang mengalami masalah, mengalami stres dalam pembelajaran jarak jauh saat ini. Hal simpel yang bisa kita lakukan yang pertama adalah pemberian tugas secara bertahap. Jadi mungkin kita harus mengoreksi diri kita, jangan malah kita membebani mahasiswa dengan melemparkan gitu ya tanggung jawab itu kepada mahasiswa. Kita pusing dengan virtual meeting, dengan pembelajaran jarak jauh, dan kasih tugas gitu. Karena kalau setiap dosen, setiap tenaga pendidik melakukan hal yang sama, menggununglah tugas mahasiswa kita, dan itu menjadi masalah, sumber stres bagi mereka. Yang kedua adalah komunikasi dua arah dan motivasi. Kalau aku pribadi, aku senang komunikasi dua arah ya, dan memang setiap kelas aku mencoba untuk selalu menerapkan itu komunikasi dua arah, jadi pembelajaran dua arah. Mayoritas pertemuan itu bahkan diisi dengan mahasiswa yang menjadi presenter, jadi aku bertindak sebagai fasilitator ya, mereka yang present apa yang mereka harus sampaikan, lalu diskusi kelas menjadi interaktif. Itu lebih menarik dibandingkan aku menyampaikan materi satu arah, dan aku memang tidak pernah menyukai metode seperti itu. Itu seperti bicara dengan orang yang gak memberikan umpan balik gitu. Karena aku kan tipenya orangnya chatty girl gitu. Jadi dari 0 sampai 100 itu mau diomongin panjang lebar. Jadi kalau gak ada umpan balik, membosankan. Kalau aku seperti itu. Nah, memang berbeda ya generasi-generasi saat ini. Kalau aku dulu, kalau mau teks ataupun mau janjian sama dosen pembimbing gitu kan, kata-katanya dirangkai dulu, disusun dulu SMS-nya, bener nggak ini, di write lagi, ditulis ulang lagi gitu, bener nggak, sampai akhirnya kita klik send, kirim SMS. Tapi kalau anak mahasiswa zaman sekarang
bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari. Tapi entah mengapa bahasa-bahasa seperti itu kalau buat aku pribadi sih aku nyaman ya. Cara yang lain adalah tampilan materi yang menarik. Nah, ini mungkin yang menjadi tantangan buat kita, terlebih buat tenaga pendidik yang memang selain menjadi dosen, lalu punya kegiatan lain juga. Menyiapkan materi-materi yang menarik itu butuh waktu, butuh persiapan konsep, butuh kreativitas, hal-hal seperti itu. Apalagi mahasiswa-mahasiswa kita itu adalah generasi yang gak suka dengan sesuatu yang monoton, jadi harus variatif. Kalau minggu ini kita bisa virtual meeting, contohnya minggu depan mereka mengharapkan sesuatu yang baru lagi. Kita kasih video atau kita kasih materi dengan penyajian yang berbeda lagi, dan itu yang memang menjadi tantangan buat tenaga pendidik. Tantangan dari segi kreativitas kita, tantangan dari segi ketersediaan waktu kita juga untuk menyiapkan materi-materi yang menarik. Yang keempat adalah gunakan aplikasi untuk interaksi. Aku rasa pasti di smartphone yang mereka itu banyak banget aplikasi deh yang diinstall oleh mereka gitu ya. Bahkan lebih dari aplikasi-aplikasi yang memang mereka butuhkan gitu. Karena belajar dari pengalaman anak-anak aku tuh, kadang handphone aku dipegang sama mereka itu dalam 10 menit itu ada 10 aplikasi baru masuk handphone. Jadi emang anak aplikasi. Gak bisa lihat yang namanya aplikasi, langsung download. Jadi ya memang banyak, mereka senang untuk menggunakan aplikasi-aplikasi, dan itu tantangan buat kita sendiri. Jadi kita yang memang tenaga pendidik itu harus mulai bersahabat dengan teknologi. Jadi itu tadi 4 hal yang bisa kita lakukan sebagai tenaga pendidik untuk menjadi bagian dari solusi bagi mahasiswa kita dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu, kita bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan normal kembali ya, walaupun aku rasa kita akan mencoba memulai juga nanti ketika pun keadaan normal. Pasti pertemuan virtual meeting ini juga suatu saat akan digunakan, tetapi tidak menjadi satu-satunya cara untuk berinteraksi, karena interaksi di dunia virtual ini aku nggak bisa. Aku harus ketemu teman-temanku, aku harus ngobrol, aku harus ngalor ngidul, aku harus nongkrong, aku harus makan Indomie rebus di kantin, aku harus makan lontong sayur di tempat, aku harus apa lagi deh, aku harus jalan-jalan ke mall. Ini bagian dari kebutuhan hidup seorang manusia. Kebutuhan aku yang gak bisa duduk diam di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. 40 from ours to yours, sharing is caring. Bye. 40 from ours to yours, sharing is caring. Bye.